Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Kiai Haji Ferry Nur, Ketua Yayasan Az-Zikrah, Pak Khatib, para ayahanda bunda khusus Abideni, Pak Budi, Pak Najmi, Umi Rania, semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa Ahilman sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua di antara kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di awal pertemuan ini masih dalam suasana bulan Syawal, saya dari hati yang paling dalam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini yang paling penting, kita diistiqomahkan ibadah pasca Ramadan yang kita tunaikan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu 5 menit ke depan saya coba akan menyampaikan ada 3 indikator seseorang yang dikatakan sukses atau berhasil ibadah Ramadannya. Ada berapa? Ada berapa? 3. Ada 3 indikator seseorang dikatakan sukses atau berhasil Ramadannya. Yang pertama, selepas Ramadan dia meningkat spiritualnya, meningkat kedekatan dan ketaatannya kepada Allah. Mohon izin, mohon maaf, mengapa bulan setelah Ramadan itu disebut dengan Syawal? Syawal itu apa artinya? Peningkatan. Ramadan apa artinya? Pembakaran. Kenapa Allah siapkan bulan Ramadan untuk membakar dosa kita, membakar hawa nafsu kita, membakar kebiasaan buruk kita dengan ibadah yang kita tunaikan? Mana ujian yang sesungguhnya? Bukan saat Ramadan, tapi ujian yang sesungguhnya adalah pasca Ramadan. Jadi kalau kita mau lihat puasa kita berhasil atau tidak, Qiyamul Lail kita berhasil atau tidak, baca Quran kita berhasil atau tidak, iktikaf kita berhasil atau tidak, infak sodako kita berhasil atau tidak, jangan dilihat ketika Ramadannya, tapi dilihat pasca Ramadannya. Meningkat atau tidak, kalau bahasa gampangnya, dia istiqomah atau tidak melanjutkan kebiasaan baik itu. Maka para ulama memberikan nasihat kepada kita, apa? Kunu robbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba Rabb, hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan, jangan hanya dekat ke masjid ketika Ramadan, jangan hanya datang ke masjid ketika Ramadan, jangan hanya baik ketika Ramadan, tapi justru kita harus semakin baik pasca Ramadan.
Itulah yang menjadi awal indikator keberhasilan ibadah Ramadan kita. Secara spiritual meningkat ibadahnya. Maka ujian yang sebenarnya ada di 11 bulan ke depan sebenarnya. Kalau orang ke masjid ketika Ramadan, wajar atau tidak? Wajar. Orang ibadahnya rajin ketika Ramadan, wajar atau tidak? Wajar. Tapi orang menjadi istimewa, menjadi spesial ketika Ramadan berpisah. Kemudian dia menjadi pribadi yang makin dekat dan taat kepada Allah. Itu poinnya. Maka apa cirinya? Ibadahnya meningkat. Apa cirinya? Dosanya pelan-pelan dia tinggalkan. Yang biasa berbuat maksiat dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia meningkat spiritualnya. Orientasinya, kalau bisnis bukan hanya tentang omset banyak atau sedikit, bukan. Tapi ketika bisnis, maka yang dia kedepankan halal nggak ya? Kalau halal dia ambil, kalau haram dia tinggalkan. Ketika mendapatkan amanah, bukan tentang di mana posisinya, bukan tentang di mana jabatannya, bukan tentang seperti apa struktur organisasi yang dia pegang, bukan. Tapi tentang seberapa besar manfaat yang dia berikan ketika dia berada dengan amanah yang dia berikan itu. Kenapa? Karena orientasinya from Allah, with Allah, to Allah. Karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Itulah indikator pertama seseorang dikatakan berhasil ibadah Ramadannya, meningkat spiritual. Yang kedua, indikatornya apa? Sosial. Apa? Orang selepas Ramadan menjadi orang yang paling peduli, paling peka kepada orang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Tangannya memberi, tubuhnya berbagi, kebiasaannya membantu orang lain. Dan itu menjadi ciri khas dalam dirinya. Kenapa? Karena hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang bagaimana kontribusi kita untuk semua orang bersama dengan kita. Maka mohon izin, mohon maaf ya, ketika Nabi bertanya, siapakah orang yang paling baik dalam hidupnya? Mohon maaf, bukan orang yang paling baik sholatnya, bukan orang yang paling baik puasanya, bukan orang yang paling sering haji umrohnya, bukan orang yang paling besar rumahnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi siapakah orang yang paling baik itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, murabbina ruhina, Allahu yarham al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, menghadirkan legacy, warisan kepada kita Majelis Az-Zikra. Maka kita sebagai muridnya, sebagai orang yang berkhidmat bersamanya, pegang erat-erat, jaga baik-baik, berikan kontribusi terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Karena itu diantara kunci kebermanfaatan hidup kita. Jangan pernah bertanya apa yang pernah Az-Zikra berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk Az-Zikra. Itu yang paling penting. Saya ulangi, jangan bertanya tentang apa yang Majelis Az-Zikra berikan untuk kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk Majelis Az-Zikra. Maka hari ini orang yang berhasil ibadah Ramadannya meningkat sosialnya. Dia makin dermawan kepada siapapun. Minimal, ini minimal, warga kampung sunnah Az-Zikra, ini minimal ya, harus murah senyum. Coba senyum semua boleh? Tabassumuka bi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Ahilman, kenapa sedekah itu adalah dimulai dari senyum? Senyum itu kan yang paling murah, gratis, tanpa harus mengeluarkan apapun. Kalau senyum aja yang gratis, nggak mau ngasih, gimana dikasih yang harta? Maka orang yang berhasil Ramadannya makin dermawan dalam hidupnya. Ingat, ada filosofi terima kasih. Apa? Terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Catat status hari Senin itu ya.
Seberapa banyak yang kita terima tergantung yang kita kasih. Terakhir, orang yang berhasil ibadah Ramadannya, maka apa? Semakin baik sisi emosionalnya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada kelembutan hati dalam dirinya. Itu yang paling penting. Dan itu yang sering disetel sebelum azan. Sampai Ustadz hafal itu kalimatnya. Betul apa enggak? Maka orang yang ibadah Ramadannya berhasil, gak boleh mudah marah, gak boleh dengki sama orang, gak boleh benci sama orang, apalagi membenci orang yang sholat bersama dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sholatnya berjamaah, imamnya sama, masjidnya sama, assalamualaikum, assalamualaikum, malah ada kebencian di hati kita. Bagaimana mungkin dikatakan berhasil ibadah puasanya? Maka perhatikan, kata Nabi terakhir ini, ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Mie golosor ya. Ahilman, siapakah 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka? Kata Nabi ada 4 golongan. Yang pertama, hayyin, golongan orang yang tenang, menenangkan, tidak mudah tersulut emosinya, tidak mudah marah, ya. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Bukan warga kampung Sunnah Az-Zikra yang sering marah-marah. Maka Abi Dedi mohon izin, kalau ada warga kampung kita yang suka marah-marah, suruh pindah aja. Karena di kampung Sunnah tidak boleh ada yang suka marah-marah. Marah boleh apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Marah-marah. Marah dikit-dikit, dikit-dikit. Nah, jangan. Ya. Tenang, menenangkan. Yang kedua, golongannya apa? Layin. Apa itu layin? Lembut, melembutkan. Setiap ketemu orang, bawanya adem, enak, sejuk, gitu loh. Ingat ya, jangan ada kebencian di hati kita. Ingat, hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Yang ketiga, qarib, orang yang mendekat mendekatkan. 4, sahlin, golongan yang memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan nanti kita bahas lebih mendalam 3 indikator keberhasilan ibadah Ramadan. 1, spiritual, 2, sosial, 3, emosional. Selamat berbuka puasa, puasa sunnah Syawal, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau warga kampung sunnah mah lebarannya 2 kali, ya. Seminggu lalu lebaran Idul Fitri, sekarang lebaran ketupat. Jadi kalau di kampung sunnah, insya Allah puasa sunnah sawahnya udah beres semua, kecuali Ustadz Hilman. Saya belum selesai Abi, karena masih ada beberapa undangan kemarin. Barakallahu fikum. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Rabbana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, muliakan hidup kami ya Allah, angkat derajat kehidupan kami ya Allah, terima semua amal ibadah kami ya Allah, istiqomahkan kami pasca Ramadan menjadi hamba yang semakin bertakwa di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Sebagaimana Engkau tetanggakan kami di dunia, kami mohon ya Allah, bersamakan kami sampai ke surga ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, kami mohon ya Allah, tetanggakan sampai kami semua nanti di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Kiai Haji Ferry Nur, Ketua Yayasan Az-Zikroh, Pak Khatib, para ayahanda bunda khusus Abideni, Pak Budi, Pak Najmi, Umi Rania, semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa Ahilman sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua di antara kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di awal pertemuan ini masih dalam suasana bulan Syawal, saya dari hati yang paling dalam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini yang paling penting, kita diistiqomahkan ibadah pasca Ramadan yang kita tunaikan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu 5 menit ke depan saya coba akan menyampaikan ada 3 indikator seseorang yang dikatakan sukses atau berhasil ibadah Ramadannya. Ada berapa? Ada berapa? 3. Ada 3 indikator seseorang dikatakan sukses atau berhasil Ramadannya. Yang pertama, selepas Ramadan dia meningkat spiritualnya, meningkat kedekatan dan ketaatannya kepada Allah. Mohon izin, mohon maaf, mengapa bulan setelah Ramadan itu disebut dengan Syawal? Syawal itu apa artinya? Peningkatan. Ramadan apa artinya? Pembakaran. Kenapa Allah siapkan bulan Ramadan untuk membakar dosa kita, membakar hawa nafsu kita, membakar kebiasaan buruk kita dengan ibadah yang kita tunaikan? Mana ujian yang sesungguhnya? Bukan saat Ramadan, tapi ujian yang sesungguhnya adalah pasca Ramadan. Jadi kalau kita mau lihat puasa kita berhasil atau tidak, qiyamul lail kita berhasil atau tidak, baca Quran kita berhasil atau tidak, iktikaf kita berhasil atau tidak, infak sedekah kita berhasil atau tidak, jangan dilihat ketika Ramadannya, tapi dilihat pasca Ramadannya. Meningkat atau tidak, kalau bahasa gampangnya, dia istiqomah atau tidak melanjutkan kebiasaan baik itu. Maka para ulama memberikan nasihat kepada kita, apa? Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba Rabb, hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan, jangan hanya dekat ke masjid ketika Ramadan, jangan hanya datang ke masjid ketika Ramadan, jangan hanya baik ketika Ramadan, tapi justru kita harus semakin baik pasca Ramadan. Itulah yang menjadi awal indikator keberhasilan ibadah Ramadan kita. Secara spiritual meningkat ibadahnya. Maka ujian yang sebenarnya ada di 11 bulan ke depan sebenarnya. Kalau orang ke masjid ketika Ramadan, wajar atau tidak? Wajar. Orang ibadahnya rajin ketika Ramadan, wajar atau tidak? Wajar. Tapi orang menjadi istimewa, menjadi spesial ketika Ramadan berpisah, kemudian dia menjadi pribadi yang makin dekat dan taat kepada Allah. Itu poinnya.
Maka apa cirinya? Ibadahnya meningkat. Apa cirinya? Dosanya pelan-pelan dia tinggalkan. Yang biasa berbuat maksiat dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia meningkat spiritualnya. Orientasinya, kalau bisnis bukan hanya tentang omset banyak atau sedikit, bukan. Tapi ketika bisnis, maka yang dia kedepankan halal nggak ya? Kalau halal dia ambil, kalau haram dia tinggalkan. Ketika mendapatkan amanah, bukan tentang di mana posisinya, bukan tentang di mana jabatannya, bukan tentang seperti apa struktur organisasi yang dia pegang, bukan. Tapi tentang seberapa besar manfaat yang dia berikan ketika dia berada dengan amanah yang dia berikan itu. Kenapa? Karena orientasinya from Allah, with Allah, to Allah. Karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Itulah indikator pertama seseorang dikatakan berhasil ibadah Ramadannya, meningkat spiritual. Yang kedua, indikatornya apa? Sosial. Apa? Orang selepas Ramadan menjadi orang yang paling peduli, paling peka kepada orang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Tangannya memberi, tubuhnya berbagi, kebiasaannya membantu orang lain. Dan itu menjadi ciri khas dalam dirinya. Kenapa? Karena hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang bagaimana kontribusi kita untuk semua orang bersama dengan kita. Maka mohon izin, mohon maaf ya, ketika Nabi bertanya siapakah orang yang paling baik dalam hidupnya, mohon maaf, bukan orang yang paling baik sholatnya, bukan orang yang paling baik puasanya, bukan orang yang paling sering haji umrohnya, bukan orang yang paling besar rumahnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi siapakah orang yang paling baik itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, murabbina ruhina, Allahu yarham al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, menghadirkan legacy, warisan kepada kita Majelis Az-Zikra. Maka kita sebagai muridnya, sebagai orang yang berkhidmat bersamanya, pegang erat-erat, jaga baik-baik, berikan kontribusi terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Karena itu diantara kunci kebermanfaatan hidup kita. Jangan pernah bertanya apa yang pernah Az-Zikra berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk Az-Zikra. Itu yang paling penting. Saya ulangi, jangan bertanya tentang apa yang Majelis Az-Zikra berikan untuk kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk Majelis Az-Zikra. Maka hari ini orang yang berhasil ibadah Ramadannya meningkat sosialnya. Dia makin dermawan kepada siapapun. Minimal, ini minimal, warga kampung sunnah Az-Zikra, minimal ya, harus murah senyum. Coba senyum semua boleh? Tabassumuka bi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Ahilman, kenapa sedekah itu adalah dimulai dari senyum? Senyum itu kan yang paling murah, gratis, tanpa harus mengeluarkan apapun. Kalau senyum aja yang gratis, nggak mau ngasih, gimana dikasih yang harta? Maka orang yang berhasil Ramadannya makin dermawan dalam hidupnya. Ingat, ada filosofi terima kasih. Apa? Terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Catat, status hari Senin itu ya. Seberapa banyak yang kita terima tergantung yang kita kasih. Terakhir, orang yang berhasil ibadah Ramadannya, maka apa? Semakin baik sisi emosionalnya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada kelembutan hati dalam dirinya. Itu yang paling penting. Dan itu yang sering disetel sebelum azan. Sampai Ustadz hafal itu kalimatnya. Betul apa enggak? Maka orang yang ibadah Ramadannya berhasil gak boleh mudah marah,
Gak boleh dengki sama orang, gak boleh benci sama orang, apalagi membenci orang yang sholat bersama dengan kita. Naudzubillah min dzalik. Sholatnya berjamaah, imamnya sama, masjidnya sama, assalamualaikum, assalamualaikum, malah ada kebencian di hati kita. Bagaimana mungkin dikatakan berhasil ibadah puasanya? Maka perhatikan, kata Nabi terakhir ini, ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Mie golosor ya. Ahilman, siapakah 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka? Kata Nabi, ada 4 golongan. Yang pertama, hayyin, golongan orang yang tenang, menenangkan, tidak mudah tersulut emosinya, tidak mudah marah, ya. La taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Bukan warga kampung Sunnah Az-Zikra yang sering marah-marah. Maka Abi Denny mohon izin, kalau ada warga kampung kita yang suka marah-marah, suruh pindah aja. Karena di kampung Sunnah tidak boleh ada yang suka marah-marah. Marah boleh apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Marah-marah. Marah dikit-dikit, dikit-dikit. Nah, jangan. Ya. Tenang, menenangkan. Yang kedua, golongannya apa? Layin. Apa itu layin? Lembut, melembutkan. Setiap ketemu orang, bawanya adem, enak, sejuk, gitu loh. Ingat ya, jangan ada kebencian di hati kita. Ingat, hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Yang ketiga, qarib, orang yang mendekat mendekatkan. 4, sahlin, golongan yang memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan nanti kita bahas lebih mendalam 3 indikator keberhasilan ibadah Ramadan. 1, spiritual, 2, sosial, 3, emosional. Selamat berbuka puasa, puasa sunnah Syawal, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau warga kampung sunnah mah lebarannya 2 kali, ya. Seminggu lalu lebaran Idul Fitri, sekarang lebaran ketupat. Jadi kalau di kampung sunnah, insya Allah puasa sunnah sawahnya udah beres semua, kecuali Ustadz Hilman. Saya belum selesai Abi, karena masih ada beberapa undangan kemarin. Barakallahu fikum. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Rabbana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, muliakan hidup kami ya Allah, angkat derajat kehidupan kami ya Allah, terima semua amal ibadah kami ya Allah, istiqomahkan kami pasca Ramadan menjadi hamba yang semakin bertakwa di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Sebagaimana Engkau tetanggakan kami di dunia, kami mohon ya Allah, bersamakan kami sampai ke surga ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, kami mohon ya Allah, tetanggakan sampai kami semua nanti di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.